Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri pada hari Senin 21 Oktober 2024 di Istana Negara Jakarta. Ia menunjuk kurang lebih 100 orang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih tokoh berlatar belakang sebagai politikus. Sebagian diantaranya pernah membantu Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Prabowo sebanyak 23 menteri atau hampir separuhnya merupakan perwakilan partai politik. Jabatan wakil menteri pun demikian karena sebanyak 21 orang menterinya merupakan politikus. Apakah kekuasaan rezim Prabowo akan amanah? Bagaimana konsep kekuasaan dalam Islam dan apakah amanah kepemimpinan merupakan sesuatu yang pantas diperebutkan banyak orang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana, Direktur Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Anggi. Baik, Bung Agung, sekitar setengahnya jabatan para menteri maupun wakilnya perwakilan partai politik merupakan politikus juga di situ. Apakah rezim Prabowo akan amanah dan menurut Anda bagaimana konsep kekuasaan dalam Islam, Bung? Ya, oke. Jadi kalau kita bicara kondisi pelantikan menteri kemarin, sudah jelas sekali ya bahwa ada 7 Menko dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, kemudian ada 41 menteri di bawah kendali Kementerian Koordinator, terus kemudian 5 kepala lembaga yang tidak di bawah koordinasi Menko, terus kemudian 56 wamen ya. Jadi kalau di total berarti sekitar 118 menteri, wakil menteri dan juga kepala-kepala badan ya. Kalau dilihat dari konteks jumlah ini memang kabinet yang sangat gemuk dan begitu kabinet ini gemuk ya tentu akan menghadapi tantangan. Tantangannya yaitu pergerakan dari kabinet ini pun akan melambat gitu ya, akan lambat dan tidak maksimal gitu. Karena selepas agenda ini kan tentu kementerian-kementerian yang baru, dia perlu menyusun struktur yang baru, perlu menyusun perangkat-perangkat yang baru, dan juga tentu menyusun anggaran-anggaran yang baru. Dan titik kritis di kabinet Prabowo Gibran ini kan menyisakan eh, ruang fiskal yang sangat sempit ya. Karena ruang fiskal yang sangat sempit, maka dia sangat terbatas dalam membiayai operasional negara tentunya. Dan ini tentu adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Jokowi yang menyisakan banyak PR, termasuk di dalamnya adalah utang yang semakin banyak dan ruang ruang fiskal yang terlalu sempit gitu. Dan begitu bicara tentang kabinet gemuk ini, akhirnya pertanyaannya apakah kabinet gemuk ini mampu untuk menjawab tantangan ya. Eh, karena tantangan ke depan kan tentu Indonesia tidak gampang ya, banyak sekali persoalan. Tapi ternyata kalau kita membaca susunan kabinet 118 orang ini ternyata sebagian besarnya adalah eh, utusan partai gitu, atau punya latar belakang hubungan dengan partai. Kalaupun dia profesional punya hubungan dengan partai. Persoalan partai di kita ini kan eh, banyak menteri atau banyak pejabat publik yang tanda petik ya harus menyetor mahar kepada partai yang mengutusnya gitu. Dan ini menjadi semacam lumbung-lumbung uang untuk partai. Dan inilah yang menyebabkan ketidakprofesionalan akhirnya terjadi ketika dia menjabat jabatan publik gitu. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua, ya, ternyata setelah kita baca ada beberapa menteri atau wakil menteri yang punya hubungan dengan eh, pengusaha-pengusaha tertentu dan sepertinya memang eh, pesanan dari pengusaha-pengusaha tersebut. Misalnya kasus terkait dengan nama-nama yang terhubung dengan salah satu pengusaha tambang di Kalimantan Selatan. Dan itu tentu
kalau mau dibincangkan misalnya latar belakangnya dokter tetapi mengurusi lingkungan hidup misalnya itu saja udah menggambarkan ketidakprofesionalan kan gitu ya, ketidakprofesionalan padahal banyak ahli-ahli lingkungan hidup yang jauh lebih banyak. Terus kemudian yang menarik lagi kan pemecahan itu yang kedua ini tadi kan berarti eh, kepentingan siapa yang akan dikedepankan. Sangat besar kemungkinan kepentingan para pengusaha ini yang akan dikedepankan gitu karena mereka menjadi penyokong kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian yang ketiga menurut saya eh, ketika kita melihat apa namanya susunan kabinet yang gemuk sedemikian rupa ya tentu kita juga bisa membaca beberapa pemecahan kabinet ya misalnya dulunya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dijadikan satu gitu ya atau KLHK namanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan. Kenapa dulu dijadikan satu? Karena latar belakang begini, hutan itu seringkali jadi tempat untuk investasi ya, bukaan lahan untuk misalnya perusahaan tambang, bukaan lahan untuk pengelolaan apa namanya eh, eksploitasi sumber daya alam itu banyak terjadi di hutan. Dan sekarang banyak sekali tantangan pengusaha itu ketika dia harus mendapatkan izin terkait dengan pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH namanya. Selama ini ada ruang-ruang yang sebenarnya bisa ditembus oleh mereka dengan IPPKH itu. Cuman karena masih ada lingkungan hidup sehingga masih bisa ditahan gitulah kira-kira ya, masih bisa ditahan rakusnya gitu atau eksploitasinya itu bisa ditahan gitu. Nah, nanti ketika Kementerian Kehutanan dipisah dengan lingkungan hidup ya sangat besar kemungkinan Kementerian Kehutanan ini akan sangat mudah sekali mengobral IPPKH demi kepentingan investasi gitu. Dan ini tentu akan beresiko secara lingkungan hidup. Nah, problem-problem inilah yang akan terjadi di kalangan eh, para pengusaha-pengusaha tambang itu dikenal namanya gini. Kalau kita sila pertama kan ketuhanan yang maha esa ya. Kalau di sana namanya kehutanan yang maha kuasa katanya. Karena dengan kehutanan itu mereka bisa tidak bisa sembarangan lah memanfaatkan hutan itu dan seringkali terjadi transaksional gratifikasi, transaksional kemudahan izin dengan menyogok tertentu itu yang seringkali muncul. Nah, kondisi ini tentu kita bisa melihat bahwa kondisi pemecahan kementerian beberapa ini malah tidak efektif dan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar gitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah bacaan kita tentang gagasan ke depan dari Saudara Prabowo Subianto. Dan kalau kita membaca gagasan Saudara Prabowo Subianto, itu nggak jauh beda dengan apa yang digagas oleh Saudara Jokowi, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai cara, termasuk hilirisasi ya. Dan pertumbuhan ekonomi, rezim pertumbuhan ekonomi ini kan rezim kapitalisme sebenarnya, atau kalau dalam bahasa kerennya developmentalis ya, rezim pembangunan, di mana rezim pembangunan itu maknanya sebenarnya adalah rezim pertumbuhan ekonomi yang lupa pemerataan, lupa memaknai pertumbuhan itu dengan cara yang baik. Karena apa? Latar belakang kapitalisme, kapitalisme itu yang menjadi persoalan. Sehingga oleh karena itu, saya melihat eh, kabinet merah putih Saudara Prabowo Subianto ini sudah menyiapkan diri untuk tidak amanah. Kenapa tidak saya katakan menyiapkan diri untuk tidak amanah? Karena kabinet ini akhirnya cenderung akan melayani investor, kemudian akan melayani para oligark, dan akan melayani para kapitalis pemegang modal. Dan inilah yang menjadi persoalan dari awal merancang kabinetnya dengan tidak amanah. Begitu pandangan saya, Kang Agi. Banyak orang-orang berlomba untuk berkuasa ya, Bung Agung. Apakah kepemimpinan atau kekuasaan memang sangat penting? Lantas bagaimana kekuasaan dalam Islam, Bu? Ya, memang kalau kita bicara tentang kepemimpinan kekuasaan itu sangat penting. Karena dengan adanya kepemimpinan atau kekuasaan kita bisa memastikan gagasan-gagasan, ide segar, pikiran-pikiran kita bisa terlaksana karena politik dalam konteks kekuasaan itu adalah pemegang kendali dari semua kebijakan-kebijakan yang ada. Oleh karena itu
kekuasaan itu memang begitu sangat penting sekali. Dan berbicara tentang kekuasaan ini memang sangat jelas bahwa Allah sendiri menggambarkan bahwa keberadaan agama sendiri membutuhkan kekuasaan itu. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 misalnya disebutkan di sana bahwa katakanlah Muhammad Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, tetap berikanlah kepada diriku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong ini. Jelas ini kalau kita Sultanan Nasiro ya, kekuasaan yang menolong. Sultanan Nasiro, ketika ada kekuasaan yang menolong itu maknanya berarti kekuasaan itu begitu penting gitu. Dalam konteks Islam, kekuasaan inilah yang akan menjamin terlaksananya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 tadi, itu Ibnu Katsir itu mengutip apa yang disampaikan oleh Qatadah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa sungguh Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa beliau tidak punya daya dan kekuatan untuk menegakkan agama ini, yaitu Islam, kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong kitabullah, yaitu Al-Quran, melaksanakan hudud Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah, menegakkan agama Allah, yaitu Islam. Sungguh kekuasaan adalah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Andai bukan karena kekuatan tersebut, orang-orang bisa saling menyerang, mendolimi satu dengan yang lainnya. Artinya, Sultanan Nasiro itu sangat jelas sekali, sangat penting dalam konteks Islam untuk menjamin apa? Menjamin agar hukum-hukum Allah itu tegak, menjamin agar kekuasaan Allah itu tegak, menjamin agar hudud Allah itu tegak. Nah, inilah pentingnya kekuasaan, sangat jelas sekali. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, kekuasaan yang amanah itu adalah kekuasaan yang mau menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang mau menjamin Al-Quran itu tegak di muka bumi ini. Kekuasaan yang menjamin bahwa ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Nah, itu yang sangat penting untuk dipastikan, karena disitulah kekuasaan akan menolong. Kekuasaan akan membawa rahmat, dan kekuasaan akan benar-benar mampu untuk mengurus urusan rakyatnya, kepentingan rakyatnya dengan cara yang benar, yaitu dengan cara yang adil, dan adil itu nggak mungkin terayomi dengan baik kecuali di dalam kekuasaan yang mau melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik itu apa yang dilakukan oleh saudara Prabowo Gibran dan juga Jokowi kemarin-kemarin, jelas yang terayomi, yang terlaksana bukan hukum-hukum Allah, tapi yang terlaksana adalah hukum-hukum kapitalisme, hukum-hukum yang mengedepankan keserakahan, hukum-hukum yang jauh dari kata keadilan, hukum-hukum yang memihak kepada para kapitalis pemegang modal, dan untuk itulah mereka hidup, dan untuk itulah kekuasaan akan dijalankan. Kekuasaan yang demikian tentu bukan Sultanan Nasiro seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Isra tadi, tapi kekuasaan yang membawa pada kedoliman-kedoliman. Dan kekuasaan yang seperti ini adalah kekuasaan yang tidak amanah. Sekali lagi, kekuasaan yang amanah adalah kekuasaan yang memastikan dia menolong agama Allah, yang memastikan hukum Allah tegak, yang memastikan hudud Allah tegak, yang memastikan syariah Allah tegak di muka bumi ini secara kafah. Gitu, Kang Anggi. Baik, dan terakhir Bung Agung, dan Ya. akankah ada pertanggungjawaban yang berat di akhirat kelak Bung tentang kepemimpinan ini? Ya, sungguh kita perlu menyadari bahwa kekuasaan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Nah, ketika amanah itu sudah diserahkan, entah amanah itu kekuasaan dibawa pada konteks adil atau konteks zalim, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin ini sangat penting untuk kita pahami. Dan bicara tentang masalah kekuasaan yang diminta pertanggungjawaban ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Apa maknanya? Karena nanti berarti di yaumul hisab kelak, kekuasaan yang dimiliki, lewat tangannya muncul kebijakan-kebijakan, lewat tangannya muncul hukum-hukum yang akan diterapkan, maka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan itu, ya.
apa yang dia lakukan itu. Nah, ini contoh sederhana untuk menggambarkan kepada kita bagaimana tanggung jawab itu ada ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Khalifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, beliau sangat khawatir dengan kekuasaan itu. Dan beliau pernah menyampaikan bahwa sungguh andai ada seekor domba mati dalam keadaan terbuang di tepi sungai Efrat di Irak, aku sangat khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban diriku atas hal itu pada hari kiamat kelak. Padahal bayangkan, matinya satu ekor domba itu akan dimintai pertanggungjawab terhadap kekuasaan saudara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana dengan kekuasaan yang ada sekarang? Tentu kita bisa melihat bagaimana kondisi pemimpin-pemimpin yang sekarang, berapa banyak kezaliman yang telah dilakukan, berapa banyak kekayaan yang menumpuk pada segelintir orang, nggak sampai kepada rakyat secara keseluruhan sehingga terjadi kezaliman-kezaliman. Banyak orang tidak terurus aktivitasnya, banyak orang tidak terurus urusannya, banyak orang mengalami kelaparan karena kekuasaan dia yang cenderung pada pemilik modal, tentu ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi penguasa itu berat tanggungannya. Apalagi penguasa itu tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tanggung jawabnya akan lebih besar lagi. Dan pada saat itu nanti banyak orang yang terdolimi karena kekuasaannya, apakah terdolimi itu disadari atau tidak disadari, itu semua akan menuntut kepada penguasa yang dolim ini, dan bisa jadi penguasa yang dolim ini di yaumul hisab kelak mereka akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena semua pahala-pahalanya akan disalurkan kepada mereka-mereka yang terdolimi. Naudzubillahi min dzalik, dan semoga ke depan bisa muncul sultanan nasira, penguasa yang menolong, penguasa yang betul-betul amanah untuk mau menegakkan hukum Allah yang adil di muka bumi ini. Itu Kang Anggi. Amin ya robbal alamin. Jazakallah sekali lagi Bung Agung. Mudah-mudahan Bung Amin. Agung senantiasa dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.